Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Surya Baskara dengan NIM J140121047 dari Parel 1, kelompok 1. Adapun di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir fisiologi reproduksi pada mata kuliah fisiologi reproduksi organisme akuatik. Baik, oke. Di sini saya akan membahas terkait ikan nilam ya teman-teman. Jadi ikan nilam atau Osteocoelus hasselti merupakan salah satu ikan air tawar yang endemik atau asli perairan umum Indonesia. Nah, adapun beberapa daftar isi yang saya akan bahas ya, ini terkait dengan materi sebelumnya, yaitu terkait dengan ciri seksual primer pada ikan, tingkat kematangan gonad, diameter telur dan fekunditas, ada gonatosomatic index atau GSI dan hepatosomatic index atau HSI. Dan yang terakhir ada seputar dengan hipofisa, induksi hormon, dan seks repulsal. Baik, yang pertama kita harus mengingatkan kembali ya mengenai seksual ikan. Apa sih itu seksual ikan? Seksual ikan merupakan jenis kelamin, yaitu jantan maupun betina, di mana biasanya ikan jantan mempunyai organ penghasil sperma. Di sini itu berupa gonad atau testis, dan ikan betina yang mempunyai organ penghasil telur. Oke, yang pertama yaitu ada istilah seksual primer dan seksual sekunder. Nah, ini merupakan cara kita untuk menentukan apakah ikan ini jantan ataupun betina. Jadi untuk seksual primer pada ikan merupakan ciri yang berhubungan langsung dengan testis dan ovari ataupun spermatozoa dan telur ataupun ovum. Itu menurut Keidir dan Gulungan. Jadi untuk seksual primer ini emang benar-benar berkaitan langsung ya teman-teman dengan alat kelamin atau organ gitu yang dimiliki oleh jantan maupun betina. Adapun ini adalah perbandingan pada ikan jantan dan ikan betina ya. Pada ikan betina terdapat ovarium dan oviduk serta saluran urogenital. Sedangkan pada jantan itu hanya dua saja ya teman-teman. Itu terletak perbedaannya. Yang pertama ada testis dan vas deferens, itu saluran spermanya saja. Oke, untuk yang seksual sekunder itu ada istilah dimorfisme dan dikromatisme. Jadi untuk dimorfisme, ikan itu dapat kita bedakan jantan maupun betinanya, yaitu dari morfologi, ukuran, bentuk tubuh, atau organ khususnya saja. Di mana biasanya dimorfisme ini tampak dari luar nih. Nah, sedangkan untuk dikromatisme itu, mohon maaf, di mana untuk dimorfisme ini biasanya ikannya itu secara luar tidak bisa kita bedakan seperti itu. Sedangkan untuk dikromatisme, yaitu kita bisa membedakan dari bentuk fisik yang luarnya saja. Jadi dengan melihatnya saja, oh ini jantan atau betina. Itu dari warna maupun coraknya. Oke, untuk ikan nilam sendiri, yaitu ciri primernya, itu memiliki ciri seksualitas primer berupa testis pada ikan jantan dan ovum pada ikan betina. Sedangkan untuk ciri sekundernya, eee, ukuran ikan jantan biasanya nih memiliki tubuh yang lebih kecil dibandingkan ikan betina. Maksudnya dari warna, ikan jantan memiliki warna yang lebih cerah dan menarik dibandingkan dengan ikan betinanya. Maksudnya ada operculum, yaitu ikan jantan memiliki operculum yang lebih besar dibandingkan dengan ikan betinanya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa si ikan nilam ini dapat kita amati ya teman-teman dari luar dengan tidak melakukan pembedahan gitu. Di mana dengan umur yang sama, si ikan jantan biasanya lebih kecil gitu dibandingkan ikan betina. Oke, ini berkaitan entar dengan materi selanjutnya yaitu pada seks reversal. Oke, yang selanjutnya ada tingkat kematangan gonad. Nah, apa sih tingkat kematangan gonad ini? Biasanya disingkat dengan TKG, di mana suatu tahap tertentu terkait dengan perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan mijah. Oke, cara mengetahui TKG ini yaitu dengan melihat morfologi atau histologi. Untuk morfologi dapat dilakukan di lapangan atau laboratorium. Sedangkan untuk histologi ini biasanya untuk ikan-ikan yang bentuk fisiknya tidak bisa kita bedakan dalam hal itu dan harus dilakukan pembedahan untuk melihat ciri primernya. Oke, ini adalah tingkat TKG pada ikan nilam ya teman-teman, di mana pada TKG 1, 2, 3, dan 4 terdapat keadaan gonad dan deskripsinya. Contohnya saja pada tingkat 1, TKG 1 itu tentu belum matang ya, di mana ovari berukuran kecil, biasanya mencapai 1/2 atau setengah dari panjang rongga badan.
Nah, oparinya ini berwarna kemerahan jernih, butiran telur yang belum nampak. Nah, kalau dibandingkan dengan yang TKG 4 maupun 5, di saat yang matang nih, di mana ovarinya lebih besar lagi, yaitu 2/3 sampai memenuhi rongga badannya, teman-teman. Di mana ovari berwarna oranye pink dengan pembuluh darah tampak di permukaannya. Dan biasanya terlihat besar, transparan, dan matang. Sedangkan setelah memijah, dia itu bakalan menyusut, dikarenakan kan sudah keluar ya telur-telurnya, itu kembali lagi seperti yang belum matangnya tadi, yaitu setengah dari rongga badan. Dinding tebal dalam opari masih terisa telur-telur berwarna gelap dan matang, di mana itu dia mengalami disintegrasi akibat penyerapan. Oke, baik ya teman-teman, selanjutnya ada ikan nilem ini. Ini ada beberapa info ya, di mana ikan nilem dia itu memijah hampir sepanjang tahun dan pada puncaknya di akhir musim penghujan. Jadi si ikan nilem ini cukup tinggi ya dibilang untuk fekulitasnya, di mana dari sampel yang ditemukan yaitu pada sungai yang salah satu di Indonesia, itu ada 44 ekor ikan nilem diperoleh hasil fekulitas tertinggi itu 156.695 butir dengan panjang 250 mm dengan berat 244,1 gram. Nah, sedangkan hasil fekulitas terendah itu berkisar antara 2.000 sampai 3.000-an butir dengan panjang 127 mm dan dengan berat 21,3 gram. Itu menurut Rohmatin et al. 2014 dalam jurnalnya mengenai ikan nilem ini. Oke, selanjutnya ada gonatosomatic index dan hepatosomatic index. Jadi dua hal ini itu berkaitan dengan gonad dan hati ya teman-teman. Jadi ada hubungan antara hati dan gonad. Oke, yang pertama yaitu ada gonatosomatic index atau GSI, di mana di Indonesia ini dikenal dengan istilah indeks kematangan gonad atau IKG, merupakan indeks perbandingan kuantitatif antara berat gonad dengan berat tubuh ikan. Jadi kita membandingkan gitu antara berapa sih berat gonad dibanding dengan berat tubuh si ikan ini. Dan sedangkan untuk hepatosomatic index sesuai nama juga hepato hati merupakan rasio kuantitatif antara bobot hati terhadap berat si badan ikan ini, di mana biasanya nilai hepatosomatic index berbanding lurus dengan perkembangan bobot gonad, namun akan lebih kecil nilainya dari gonatosomatic index. Itu menurut Aryani 2015. Oke, ini bisa dilihat teman-teman di bagian kotak oranye. Di sini ada rumus perhitungannya yaitu GSI dan HSI. Menurut Udin et al. 2017. Ini terkait dengan universal ya teman-teman. Jadi untuk jam 12 siang artinya diawali jam setengah 1. Sudah sekitar 12 jam dari pemejahan, harusnya dia udah okulasi. Kita lihat. Biasanya berkedut kalau sudah berokulasi. Oke, sudah. Pemejahan pada induk jantan. Stripping. Mohon maaf, diawali dengan proses stripping pada induk betina, di mana seks reversal ini yaitu kita ketahui bahwa pelan-pelan aja ditekan ya. Tujuannya untuk merubah diurut. Dalam artian apabila dia cowok bisa kita ubah ke cewek atau sebagainya. Mohon maaf, jantan maupun betina dan sebagainya dan sebaliknya. Jadi seks reversal ini menggunakan hormon estrogen. Kenapa sih menggunakan hormon estrogen? Ya dikarenakan yang lebih gede di sini yaitu ya tubuh betinanya. Jadi kalau kita menggunakan homoseks dalam artian kita akan lebih menguntungkan dikarenakan tubuh betina yang lebih besar. Cuman kita membudidayakan yang jantan, di mana tubuh jantan kan kecil. Jadi di sini langkah pertama ya dengan melakukan stripping. Setelah dibuahi nanti dicuci. Ini sisanya yang tadi juga sama kita buahi. Nah, ini saya bawa ke dalam yang tadi di petri dish buat kita amati yang terbuahi dan yang tidak. Ponegoro ya teman-teman. Main banyak telurnya. Ada sekitar 500 ekor. Pindah ke dalam. Setelah dilakukan pemijahan, ini adalah telur ikan nilem. Telur ikan 2 menit berumur beberapa kurang lebih 5 menit setelah pembuahan. Ya, sekitar 5 menit. Embrio fase bintik mata. Nah, ini adalah setelah fase embrionya teman-teman. Jadi kayak telurnya sekarang udah ada di fase bintik mata. Tampak dari luar. Saya ambil 50 butir. Ini 50 butir ya teman-teman. Tentunya kita masukkan ke dalam air yang sudah tercampur dengan hormon estrogennya. Ini adalah larva hasil perendaman. Seks reversal. Jadi ini setelah 12 jam direndam. Tujuannya yang kemarin
merubah fenotip embrio bintik mata itu supaya lebih organogenesis, menguntungkan. perendaman Dan selama tidak 12 jam. 100% dia Ini yang bakalan menetas. jadi seperti itu, namun Ini jumlah yang akan menetas. Silahkan meningkatkan dihitung rasio HR-nya perubahan buat melengkapi logbooknya. fenotip Ada dari berapa si ekor yang ikan menetas. ini. Yang nggak netas kemana? Yang nggak netas mati. Biasanya kalau ikan adesif, biasanya kalau telur yang tidak adesif, yang tidak menempel pada sub. Dan ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan ya. Ada dari Aryani, Astuti, dan beberapa dari KKP, dan Rohmatin, dan Udin, dan beberapa dari sumber YouTube yang tadi. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.